Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Jamie Kirkhan lahir pada tanggal 25 Oktober 1983. Dia besar dan tinggal bersama dua saudara laki-lakinya yang bernama Brad dan Justin, dan juga saudara perempuannya yang bernama Ashley di Orangeburg, South Carolina. Meskipun orang tua mereka bercerai, Jamie tetap menjadi anak yang ceria. Di sekolahnya, dia termasuk siswi yang berprestasi dan banyak dikagumi oleh teman-temannya. Sewaktu SMP, Jamie pernah mengikuti Dharma Wisata ke Universitas North Carolina bersama teman-teman sekelasnya. Dia langsung jatuh cinta dengan keindahan kampus tersebut dan bercita-cita untuk kuliah di sana. Setelah lulus sekolah, Jamie ingin memberikan dampak pada kehidupan orang lain. Oleh karena itu, dia bergabung dengan Center of Hope, sebuah yayasan yang membantu para remaja bermasalah. Kemudian, dia juga terlibat dalam berbagai kegiatan kampanye politik, termasuk pemilihan pencalonan presiden pada tahun 2008. Saat itu, dia mendukung Senator John Edward yang merupakan pesaingnya Obama. Jamie termasuk tokoh terkemuka di Partai Demokrat Carolina Utara. Dan selama kampanye inilah, dia bertemu dengan seorang pria yang bernama Nation Han. Sering bertemu semasa kampanye membuat hubungan mereka berkembang dengan cepat. Jamie dan Nation mulai berpacaran dan 4 bulan kemudian, mereka mengumumkan pertunangan mereka. Lalu pada tanggal 18 April 2009, mereka memutuskan untuk menikah. Karir mereka juga semakin berkembang. Jamie menjalankan perusahaan konsultan miliknya untuk penggalangan dana politik. Sementara Nation adalah ahli strategi online terkenal yang membantu politisi dan organisasi sosial dalam berkampanye. Mereka berdua ini adalah pasangan yang sangat baik hati, lembut, suka menolong dan sangat aktif berpartisipasi dalam proyek koalisi untuk melindungi keluarga muda yang tinggal di North Carolina. Meskipun belum memiliki anak, tapi Jamie dan Nation sudah merencanakan kapan mereka akan mengikuti program hamil. Sementara itu sambil menunggu, mereka berdua menikmati kehidupan sosial yang dinamis. Dengan bakat alami dan antusiasmenya terhadap hal politik, banyak orang meramalkan kalau masa depan Jamie akan sangat cerah. Semua tampak berjalan baik sampai pada tanggal 22 April 2013 sekitar pukul 17.20. Seorang wanita dengan panik berlari kencang keluar dari rumahnya. Baru beberapa puluh meter, dia lalu ambruk tak sadarkan diri di pekarangan tetangganya. Tubuhnya berlumuran darah. Orang-orang di jalan yang melihat itu menjadi kaget dan segera berteriak untuk menelpon 911. Singkat cerita, polisi tiba di lokasi. Mereka menelusuri jejak darah yang terlihat dari halaman tetangga sampai akhirnya menuju ke rumah Jamie. Polisi lalu memerintahkan pelaku yang masih berada di dalam rumah Jamie untuk menyerah dan keluar dengan tangan terangkat. Beberapa saat kemudian, seorang pria keluar dari rumah Jamie di depan teras rumahnya. Terlihat ada luka di pergelangan tangan dan luka tusuk di perutnya. Dan karena luka-lukanya, pria itu langsung dibawa ke rumah sakit dengan ambulans yang dikawal oleh seorang petugas polisi. Sepanjang perjalanan, pria itu menangis dan mengungkapkan penyesalannya karena hal itu tidak terjadi lebih awal. Dia juga berulang kali menggumamkan keinginannya untuk mati. Setelah mendapatkan perawatan medis, polisi mulai menyelidiki identitas pria tersebut. Apa alasannya berada di kediaman Jamie, dan apa yang menyebabkan dia terluka parah. Kemudian setelah melalui pemeriksaan, diketahui pria itu bernama Jonathan Wayne Broyhill yang berusia 31 tahun. Dia adalah teman dekat Nation dan tamu di rumah pasangan tersebut. Jonathan atau John juga akrab dengan Jamie yang mempekerjakannya sebagai akuntan di perusahaan konsultan politik setelah John pindah ke North Carolina. Pasangan itu bahkan dengan murah hati menawarinya untuk tinggal di rumah mereka sampai dia cukup mapan untuk menemukan tempat tinggalnya sendiri. Dulunya, Nation dan John berasal dari kampung halaman yang sama. Mereka pertama kali bertemu pada tahun 2000 saat acara gereja. Meskipun ada perbedaan usia 4 tahun, mereka dengan cepat menjadi akrab. Lalu persahabatan itu terus berlanjut, bahkan ketika salah satu dari mereka harus melanjutkan kuliah di perguruan tinggi. Setelah lulus dan kembali bertemu, mereka makin bertambah akrab. Ikatan persahabatan mereka seperti tak terpisahkan. John bahkan mendapatkan kehormatan menjadi pendamping pria saat pernikahan Nation dan Jamie di bulan April 2009. Mereka bertiga hidup dengan slogan "Satu untuk semua dan semua untuk satu". Setiap hari Senin, mereka selalu makan malam bersama dan merayakan liburan bersama. Menurut beberapa tetangga, John bahkan sudah seperti bagian dari keluarga Han, mengingat banyaknya waktu yang dihabiskan di keluarga mereka. Dan dengan adanya insiden kekerasan yang menyebabkan ketiganya mengalami luka tusuk di rumah Jamie dan Nation, hal ini makin membingungkan polisi. Sebenarnya, Jamie dan Nation sangat prihatin dengan kesehatan John, karena John menceritakan kepada mereka
kalau dia didiagnosis menderita kanker pankreas, penyakit yang sangat agresif dan seringkali mematikan. Mereka berdua selalu memberikan dukungan, semangat, dan menemani John ke dokter. Bahkan pernah satu ketika, saat Jamie sedang bersedih, dia bertanya kepada Nation, apakah mereka harus segera memiliki anak, agar keturunan mereka dapat memiliki kesempatan untuk mengenal John. Selama bertahun-tahun kemudian, John telah beberapa kali masuk rumah sakit untuk menjalani rawat inap. Selain kanker pankreas, dia juga didiagnosis menderita multiple sclerosis dan penyakit itu baru diketahui sewaktu menjalani operasi kantung empedu. Karena itu, Jamie menawarkan John untuk tinggal bersama mereka supaya untuk sementara waktu John bisa dirawat dan dijaga sampai kesehatannya membaik. Hingga di suatu hari di tanggal 22 April 2013, sekitar pukul 17.20, John tiba lebih awal dari biasanya dengan maksud untuk mendiskusikan detail kampanye terkini dengan Jamie. Mereka berdua membicarakan pekerjaan tersebut di dapur. Tidak lama kemudian, Nation tiba di rumah. Dia langsung menuju ke atas untuk mengganti pakaian. Tiba-tiba, Nation mendengar teriakan Jamie yang memanggil namanya dan kemudian nama John. Nation mengira mungkin saat itu John lagi sakit. Dia lalu bergegas turun. Baru separuh jalan, Nation kembali mendengar suara jeritan. Jamie berteriak dengan ketakutan, mengatakan kalau seseorang mencoba menikamnya. Sesampainya di dapur, Nation dihadapkan dengan pemandangan yang mengerikan. Istrinya tergeletak di lantai berlumuran darah, sedangkan John berdiri di dekatnya sambil memegang pisau dapur yang besar. John yang menyadari kehadiran Nation langsung berbalik dan menyerbu ke arah Nation dengan pisau terangkat. Nation diam membeku selama beberapa detik. Dia tidak percaya dan ini bagaikan mimpi buruk. Setelah sadar dia mencoba membela diri. Dengan putus asa, Nation menahan pisau dengan satu tangan dan mencoba memukul wajah John dengan tangan lainnya. Di tengah-tengah kekacauan inilah, meski sudah terluka parah, Nation berusaha melindungi dan mendesak Jamie untuk lari menyelamatkan diri. Sementara dia sendiri masih berjuang mempertahankan nyawanya dari ancaman John. Dengan susah payah, Jamie berhasil bangkit dari lantai dan melarikan diri melalui pintu samping rumah mereka. Begitu keluar, dia langsung pergi ke rumah tetangga terdekat untuk meminta bantuan. Sayangnya tidak ada yang menanggapi. Jamie kemudian beralih ke rumah berikutnya, mencoba menggedor dan memanggil dengan tenaga yang tersisa. Tetapi karena luka dan kehabisan tenaga, akhirnya dia pingsan dan tak sadarkan diri di halaman rumah tetangganya. Setelah mendengar keributan di luar, barulah tetangganya menyadari dan keluar membantu Jamie. Sementara itu, dalam keadaan panik, Nation mencari Jamie dengan mengikuti jejak darahnya. Dia lalu menemukan Jamie yang terbaring kesakitan. Dengan air mata berlinang dan sambil berlutut di sampingnya, Nation meraih tangan dan meyakinkan istrinya kalau semuanya akan baik-baik saja. Seorang tetangga dengan cepat membawakan handuk untuk menekan perut Jamie yang terluka. Handuk itu segera menjadi merah berlumuran darah. Tetangga yang lain mencoba mengangkat kaki Jamie ke atas sekantong tumpukan daun dan mencoba memberikannya kenyamanan sambil menunggu datangnya ambulans. Penantian itu terasa panjang dan tidak ada habisnya. Dan akhirnya para medis tiba di TKP. Nation mengalami luka serius di tangannya karena terkena sabetan pisau dan dia membutuhkan perawatan medis. Sedangkan Jamie kondisinya kritis. Para medis segera melakukan upaya penyelamatan nyawanya. Mereka berdua langsung dilarikan ke rumah sakit. Di perjalanan, Jamie kehilangan kesadarannya. Dan setibanya di rumah sakit, dia segera dibawa ke ruang operasi. Nation juga mendapatkan jahitan di tangannya. Tapi dia sudah tidak memperdulikan rasa sakitnya sendiri, karena dia lebih mengkhawatirkan Jamie. Berulang kali dia ke UGD untuk berusaha mendapatkan informasi terbaru dari Jamie. Dia sangat putus asa karena tidak mendapatkan berita apapun dan dilarang masuk ke sana. Nation terpaksa duduk dengan cemas menunggu di ranjang rumah sakit. Ternyata kondisi Jamie sangat memprihatinkan. Dia mendapatkan lebih dari 12 luka tusukan. Arterinya terputus dan menderita kerusakan parah di bagian lever. Para dokter sudah berusaha melakukan yang terbaik. Tapi karena pendarahan yang terlalu banyak, Jamie tidak pernah sadar kembali. 2 hari kemudian, dia dinyatakan meninggal. Sewaktu dilakukan otopsi pada Jamie, ditemukan 24 luka tusuk di berbagai bagian tubuhnya, termasuk wajah, leher, punggung, tangan, dan lengan. Namun luka yang paling mematikan adalah yang terjadi di perut dan dada yang mengakibatkan kerusakan parah pada paru-paru dan levernya.
John yang melukai dirinya sendiri juga dirawat di rumah sakit selama 8 hari sampai pulih kembali. Pada hari Selasa tanggal 30 April 2013, dalam keadaan masih memakai perban di kedua pergelangan tangannya, John dibawa ke gedung pengadilan di Wake County. Dia didakwa dengan tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan penyerangan dengan menggunakan senjata yang mematikan. Karena dakwaan yang berat itu, John ditahan di penjara pusat di kota Raleigh tanpa jaminan bebas. Penjara ini dipilih secara khusus karena memiliki rumah sakit yang bisa memberikan perawatan sambil menunggu John menerima putusan pengadilan. Kematian Jamie yang tragis dan tiba-tiba sangat mengejutkan banyak orang. Begitu banyak pertanyaan yang timbul. Mengapa seseorang yang dia anggap sebagai sahabatnya bisa melakukan tindakan yang begitu mengerikan? Masyarakat mulai berspekulasi dan mengkaitkan dengan kasus sejumlah besar uang yang hilang selama kampanye. Kebetulan, kampanye tersebut dikelola oleh tim Jamie. Dan saat itu, John lah yang menjabat sebagai manajer keuangan. Walaupun secara resmi pada saat itu dia telah berhenti bekerja pada akhir tahun 2012, John tetap bertanggung jawab untuk memberikan rincian dan laporan keuangan kepada Jamie. Tampaknya, Jamie menemukan adanya dana yang hilang. Jumlahnya lebih dari 50.000 US dollar atau sekitar 750 juta rupiah. Dan dia langsung mengkonfrontasi John. Bisa jadi inilah yang menjadi pemicu kemarahan John terhadap Jamie. 6 bulan setelah peristiwa yang menyedihkan ini, luka fisik Nation mulai membaik. Namun luka batin dan psikologis yang dideritanya tidak akan kunjung sembuh. Seluruh keluarga Nation dan Jamie yang berduka menebarkan abunya Jamie di dekat Gereja Baptis Memorial Pulaski, tempat di mana Jamie mendedikasikan waktu dan tenaganya sebagai seorang sukarelawan. Padahal, hanya seminggu sebelum tragedi itu terjadi, Jamie dan Nation telah meminta kepada pendeta gereja tersebut untuk mendoakan John yang mereka yakini sedang berjuang melawan penyakit kankernya. Nation masih tidak bisa mempercayai kenyataan yang menyakitkan ini, bahwa seseorang yang dia kenal sejak masa kanak-kanak yang dia anggap sebagai sahabat dan saudaranya telah benar-benar menghancurkan hidupnya dengan merenggut nyawa wanita yang dia cintai. Pada tanggal 4 Maret 2015, persidangan John dimulai. Jaksa penuntut membeberkan fakta kepada para juri dan hakim bahwa John yang menjabat sebagai manajer keuangan Jamie telah menulis 39 cek untuk dirinya sendiri. Dia telah menyalahgunakan uang sekitar 50.000 US dollar, jumlah yang sama yang hilang dari rekening dana kampanye. Semua kecurangan ini tampak berjalan lancar, sampai suatu ketika Jamie mendapat telepon dari penagih hutang. Itulah yang membuat Jamie mulai menyelidiki lebih teliti masalah dana yang dikelola oleh John. Jaksa penuntut juga mengungkapkan fakta lain yang mengejutkan. Saat John pertama kali dirawat di rumah sakit dan akhirnya tinggal di rumah Nation dan Jamie, ternyata dia telah menipu mereka tentang kondisi kesehatannya. John tidak pernah melakukan operasi kantong empedu. Dia juga tidak punya penyakit multiple sclerosis, apalagi kanker pankreas. Semua itu John lakukan demi menutupi perbuatannya dan menghindari kecurigaan dari Jamie. John berpura-pura mengalami berbagai masalah kesehatan. Dia telah mencari semua informasi tentang penyakit itu di Google, bahkan membuat laporan palsu hasil laboratorium untuk memberikan kredibilitas pada kebohongannya. Dia juga mencari kapal pesiar yang mau membawanya tanpa paspor, lalu mengatur perjalanan ke Las Vegas untuk tanggal 23 April. Tetapi dia membatalkannya pada tanggal 22 April, hanya 2 jam sebelum dia menyerang Jamie dengan pisau. John akhirnya mengakui semua kesalahannya, tapi dia beralasan kalau semua itu karena dia sedang mengalami depresi dan ingin melakukan bunuh diri. Dia sering mendengar suara-suara yang mendesaknya untuk menyakiti orang lain. Makanya dia membeli pisau yang rencananya akan digunakan untuk mengakhiri hidupnya di Las Vegas. Tapi saat di rumah Jamie, dia menjadi emosi karena Jamie mendesaknya tentang masalah keuangan yang dipakai untuk kampanye. Karena terlalu emosi, John mulai melukai dirinya sendiri. Melihat hal itu, Jamie berusaha untuk menghentikannya. Dan John yang sudah kehilangan akal sehatnya malah mulai menyerang Jamie. Tapi John mengatakan dia tidak ingat kalau dia juga melukai Nation. Pengacara yang membela John menyadari bahwa John tidak mungkin bisa menghindari hukuman karena banyaknya bukti. Namun mereka mencoba untuk mengurangi hukuman dengan beralasan kalau John sedang mengalami gangguan jiwa. Sebelum juri dan hakim memutuskan hasil persidangan, Nation diizinkan untuk berbicara dan memberikan kesaksiannya. Dengan suara penuh kesedihan, dia berkata, "Kami mengunci pintu di malam hari untuk mencegah kejahatan dari luar. Tapi sungguh mengerikan,
ketika pelaku kejahatan malah memegang kuncinya. Pernyataan itu Nation tujukan kepada John, mantan sahabatnya. Pada tanggal 19 Maret 2015, pengadilan memutuskan John bersalah atas pembunuhan tingkat pertama terhadap Jamie dan percobaan pembunuhan terhadap Nation. Hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. The person is still in the house and we need the police as soon as possible. She's fading out. She's saying I love you.